Halo, selamat malam semua foodpreneur di seluruh Indonesia. Welcome to Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di malam ini sebagai hostnya kalian. Sementara kita tunggu aja narasumber kita malam ini tersambung. Paling kalau boleh bisa pada info ini dari mana aja. Ditunggu sebentar, saya coba tersambung dengan narasumber kita ya. Dari mana aja ini? Wih, pada dada. Ayo absen. Wah, Timur Tengah, iya gitu. Jadi enggak. Hai, halo, salam Mas Rex. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Iya. Loh, kok muka lo buku sih? Iya. Bentar dibalik. Sebentar lagi dibalik kameranya. Nah, buat Mas Rex, malam ini kita mau ngobrol tentang apa ini? Iya, malam ini kita ngobrol yang seru-seru sedikit ya. Kita bakal bahas tentang building traffic for sales bagi di dalam bisnis F&B gitu. Ini salah satu topik dan bahasan yang menurut gue sih sangat penting ya untuk teman-teman di dalam bisnis kuliner gitu kira-kira. Nah, buat teman-teman nih ya, buat teman-teman yang udah di dalam yang udah pada nonton, ayo jangan lupa pada ngambil buku catatannya atau tabnya untuk nyatet ceritanya Mas Rex malam ini, dan jangan lupa nanti print screen sama post di IG masing-masing. Jangan lupa tag @foodies.id sama @rexmarindo. Nah, terus sebentar lagi si komennya bentar lagi akan saya matiin ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya itu bisa di-post di kolom Q&A di bawah yang ada tanda tanyanya. Oke, malam ini kita mulai aja langsung, Mas Rex. Oke, siap. Buat memulai nih, pertanyaan pertama mungkin ya, building traffic for sales in business, F&B business. Nah, pertama banget, kenapa sih disebut traffic gitu? Kenapa sih traffic itu sangat penting bagi pebisnis kuliner? Oke, ini teman-teman yang udah join, wah ini dari Korea Utara udah join. Apa kabar Korea Utara, Singkawang? Gitu. Serem ya jadinya ya, Korea Utara ya. Gitu. Oke, guys, gue akan coba bawain dengan yang bahasa sederhana banget deh. Pokoknya kalau lo nggak paham nanti lo bisa tanya di kolom Q&A ya. Tapi rasanya sih gue akan jelaskan dengan sejelas-jelasnya dengan bahasa yang juga sangat dimengerti. Walaupun judulnya bahasa Inggris ya. Building traffic for sales for F&B business. Tapi poinnya adalah bahasa sederhananya gimana sih datengin konsumen. Nah udah itu aja lah. Gitu. Jadi ya gimana datengin konsumen ke outlet, coffee shop, resto kita. Nah itu poinnya, intinya. Gitu ya. Jadi kalau bahasa paling sederhana itu. Bahasa Inggrisnya biar keren aja di judul gitu kan. Bahasa Indonesianya sih ya itulah datengin konsumen intinya gimana caranya. Nah jadi kalau ditanya mengapa sih mendatangkan konsumen itu penting, ya sebenarnya nggak usah dibahas juga, semua orang udah tahu ya bahwa yang nyetor omset ya, yang bikin bisnis kita bisa profit, yang bikin bisnis kita bisa sustain, yang bikin bisnis kita bisa jalan ya karena ada konsumen ya yang datang ya atau yang membeli ke bisnis kita gitu ya. Jadi gue kasih dua keyword ya, datang dan membeli ya. Datang itu belum tentu ke outlet, tapi nanti kita lihat tuh ada beberapa sales funnel ya yang mungkin bisa catat sehingga nanti nggak hanya otaknya mikir outlet doang gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kuncinya kenapa penting ya karena kalau nggak ada traffic ya, nggak ada konsumen yang datang,
ya nggak ada bisnis. Itu udah paling sederhana gitu. Jadi bisnis manapun itu membutuhkan konsumen untuk datang gitu ya. Tinggal bentuknya seperti apa, nah itu nanti yang panjang lebar akan kita diskusikan. Jadi kalau ditanya kenapa penting ilmu traffic, ya karena ini ilmu datangin duit. Kalau ilmu ini nih ilmu datangin konsumen gitu. Jadi kalau nggak ada konsumen yang datang, ya nggak ada bisnisnya. That simple aja seperti itu gitu. Nah itu apa gue manggilnya? Itu deh yang gitu. Oke, yang kedua, setelah kita ngerti kenapa traffic itu penting, karena dia datengin duit ya, gitu kan. Jadi yang kedua itu adalah apa aja sih sebenarnya tipe-tipe traffic dalam bisnis kuliner yang penting untuk ningkatin sales tadi? Nah, ini menarik nih. Jadi ada dua tipe ya sebenarnya traffic ataupun apa namanya target market yang datang itu ya. Jadi pertama itu traffic yang baru pertama kali datang ke outlet kita. Ya. Kedua adalah traffic yang sudah pernah datang ke outlet kita. Gitu. Jadi teman-teman harus membedakan ini. Nanti kita ke depannya akan kita bahas ya bagaimana strategi antara yang belum pernah datang dengan yang sudah pernah datang dan bagaimana caranya kita mendatangkan kembali ya orang-orang yang sudah pernah datang gitu ya. Dulu misalnya waktu apa namanya momen-momen sebelum COVID ya, itu kan mungkin outlet kita tuh apa namanya outlet kita semua tuh rame konsumen yang datang, kemudian banyak yang datang. Nah kemudian sekarang kan momennya sudah belum habis sih COVID, tapi sudah back to new normal lah istilahnya ya. Nah ini kita punya PR nih ya. Punya PR-nya apa? PR-nya adalah mendatangkan konsumen yang sudah pernah datang. Ya. Mendatangkan konsumen baru, yes, oke, gitu. Tapi kalau bisnis lo udah jalan cukup lama, ya misalnya let's say lo udah coffee shop di Bandung yang memang udah running hampir beberapa tahun, misalnya 3 sampai 6 tahun, let's say lo udah running. Practically mungkin hampir semua konsumen di Bandung udah pernah datang mungkin ya, gitu. Kecuali lu ada pergeseran target market, ya. Yang dulunya mungkin lu punya target market milenial yang umurnya apa kisaran 25, 24 sampai 37. Nah, sekarang market lu udah mulai bergeser nih. Yang dulunya umurnya cocok sama lu, sekarang dia udah mulai agak-agak ketua gitu ya, udah nggak cocok sama tempat lu misalnya, sehingga masuklah segmen market baru ya misalnya Gen Z. Nah kalau ini ya memang tugasnya adalah yang pertama tadi, kita harus mendatangkan konsumen baru artinya ke tempat kita ya. Nah jadi ada dua ini nih, nanti treatmentnya akan berbeda, strateginya akan berbeda, dan programnya juga akan berbeda. Pertanyaannya mana yang worth it, ya kan? Mana yang worth it? Apakah kita sibuk mendatangkan new traffic atau new customer, atau kita malah sibuk mengelola ya existing yang pernah datang ke kita? Ya kalau ada database-nya lo bisa kelola, tapi kalau nggak ada, lo mau ngelola pakai apa? Pertanyaannya kan, gitu. Ya, tapi yang salah adalah tidak ngapa-ngapain. Nah, itu paling error. Ya, jadi lo cuma berharap gitu. Do something-nya nggak terlalu banyak dan tidak strategik. Ya, itu sih itu yang paling error gitu. Nah, itu yang nanti secara apa namanya topik kita akan bahas lebih detail lagi. Ya. Nah, itu kira-kira dua tipe traffic-nya. Jadi ada yang baru sama yang udah pernah ya, yang belum pernah datang sama yang udah pernah datang. Nah, oke. Terus kira-kira ya untuk nyiptain sales itu funnel-nya itu apa aja sih sebetulnya kalau dalam bisnis kuliner? Nah, oke. Ini yang menarik ya. Jadi kalau kita bicara sales funnel ya, ini kan funnel ini kayak rumahnya di mana konsumen itu akan datang, traffic itu akan hadir, ya. Nah, jadi kalau lu bicara traffic, dia akan pergi kemana? Tergantung nih, gitu ya. Tergantung tipe dan model bisnisnya. Kalau misalnya traffic lu lebih banyak di-create oleh traffic yang namanya orang datang, konsumen lu datang ke outlet, berarti itu bicara traffic dine-in, ya.
Jadi rumahnya yang pertama itu adalah outlet lo, itu rumahnya tuh. Ya. Kemudian ada juga yang bisnisnya lebih banyak mengandalkan delivery online. Let's say misalnya Ghost Kitchen yang seperti itulah, model-model cloud kitchen gitu ya, atau bisnisnya di rumah tapi mengandalkan GoFood misalnya. Nah artinya rumah lo ya destinasinya itu adalah si aplikasi online tersebut, GoFood itu rumahnya tuh ya, karena produk tuh ada di dalam situ, orang itu beli ke situ ya, ke rumah lo itu. Ada juga yang combine ya, nggak hanya cuma satu. Kadang-kadang biasanya sih combine, dine-in, delivery, dan lain-lain. Tapi gue mau jelasin dulu ada 6 tipe rumah di mana traffic itu akan nyamperin. Nah, disitulah akan terjadi sales. Ya, gitu. Tadi ingat ya, rumus sales tuh pada ingat gak sih? Masih 2 minggu lalu kita bahas. Sama dengan TC dikali EPC. Ya, TC itu adalah total check atau total bill. Ya, bill itu terjadi kalau ada yang datang dan beli. Iya. Jadi nggak ada sales kalau nggak ada TC-nya gitu. Itu udah paling sederhana deh. Jadi teman-teman ingat lagi ya. Gitu, kalau masih ada yang lupa, buka lagi YouTube yang bahasannya tentang profit dan sales. Nah, itu ada tuh di YouTube channel Foodies dan itu free. Itu sekitar 2 jam ngebahas yang begituan. Ya. Nah, jadi kita balik lagi ke 3 tadi. Rumahnya di mana aja sih kalau kita jualan? Pertama di outlet tadi ya, dine-in. Yang kedua di aplikasi online. Ya, misalnya GoFood. Ya. Kemudian yang ketiga juga di outlet tapi ya dia bentuknya lebih ke take away atau drive thru. Ya. Ya, jadi orang nggak masuk, orang lebih drive-thru pergi, take away pergi, seperti itu. Tapi bukan aplikasi online juga. Ya, seperti McDonald, kan dia punya drive-thru tuh. Kan sering kita pergi ke McDonald hanya untuk beli, ngantri pakai mobil, kemudian cabut lagi. Ya, nah, itu juga rumahnya ya di outlet, tapi punya strategi nanti yang juga berbeda, seperti itu ya. Nah, kemudian juga bisa big order nomor 4 ya, big order atau catering. Nah, ini juga sama ya. Ini tempatnya juga bisa jadi di outlet atau dimanapun ya, atau di rumah atau di pabrik seperti itu. Nah, kemudian yang kelima e-commerce. Nah, kalau e-commerce ini rumahnya beda nih, bisa jadi di Bukalapak, Tokopedia, atau lo punya website sendiri, tergantung lo jualan apa. Ya, kalau lo jualan kue, mungkin lo arahkan untuk beli ke Tokopedia. Nah, contoh misalnya kemarin tuh yang jualan brownies kan melalui Tokopedia tuh sampai pre-ordernya gila-gilaan seperti itu. Nah, dia kan nggak punya outlet, ya. Dia tidak menjual juga melalui delivery online, tapi dia mendevelop traffic di e-commerce, ya. E-commerce yang which is itu sudah ada juga Tokopedia dan Bukalapak ya, dan Shopee. Nah, kemudian dia menciptakan traffic di situ ya, yang akhirnya menjual brownies secara gila-gilaan di situ gitu ya. Maksudnya masa brownies orang waiting list dulu gitu ya. Open PO. Ya, itu happen kan maksudnya gitu. Nah, yang terakhir adalah dropshipper atau reseller atau dropshipper. Nah, itu rumahnya di mana? Ya, itu rumahnya bisa macam-macam. Ya, lo bisa bangun web base-nya, lo bisa bangun pakai sosial media, misalnya pakai Telegram atau pakai WA. Nah, jadi lihat funnel untuk berjualan itu banyak ya. Nah, setiap funnel ya traffic-nya mungkin berbeda. Ya, cara untuk menciptakan traffic-nya juga berbeda. Ya, belum tentu sama. Bayangin aja tadi, traffic jualan brownies di e-commerce dengan traffic jualan brownies di outlet, kira-kira sama nggak strateginya? Gitu. Beda. Ya, konsumennya bisa jadi sama, tapi strateginya pasti berbeda. Ketika lo pakai Shopee atau pakai, let's say, Tokopedia,
pasti ada tips-tips atau trik-trik di mana lo mengenerate traffic sehingga akhirnya orang datang ke Tokopedia lo untuk kemudian beli produknya. Ya, bisa jadi lo pakai sosial media lo dulu, bisa jadi lo berkolaborasi dengan key opinion leader, tapi habis itu lo arahkan ke Tokopedia. Ya, tapi bisa juga lo punya outlet sendiri, kemudian lo arahkan. Nah, jadi arahnya tinggal kemana nih? Ya, strateginya bisa di combine sebetulnya. Tapi yang paling penting arahnya kemana. Nah, sebenarnya kalau teman-teman paham tentang funnel ini, kita sering kan membuat bisnis yang kadang-kadang tidak butuh outlet, ya. Yang dibutuhkan hanya dapur rumah dan kemudian e-commerce seperti itu. Nah, pemahaman ini kalau kita paham sebenarnya menjalankan bisnis kuliner itu tidak butuh modal yang cukup besar juga kalau baru mau mulai dan juga mengurangi resikonya sebetulnya. Nah, jadi itu ya ada 6 sales funnel tadi yang mungkin teman-teman pahamin, bisa teman-teman juga integrasikan funnel 1, 2, 3, dan 4 ya, 5, 6 belum dipakai atau bahkan ada yang memakai 6 funnel ini digunakan. Dia punya outlet, dia delivery online, dia juga punya drive-thru dan take away, ya, kemudian dia juga terima big order dan catering, dia juga punya e-commerce-nya, ya, kemudian dia juga ngebangun pasukan reseller dan dropshipper. Nah, ini mungkin sudah bahan lah ya, dia jadi mengcombine. Tapi ingat ya, kalau menggunakan 6 hal ini, nanti lo harus atur dan lo harus hitung ya kontribusinya seperti apa, budget allocation-nya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Kalau misalnya dari 6 sales funnel ini, ya ada 1 atau 2 yang kontribusinya tidak signifikan, tapi cukup menguras, istilahnya, nguras tenaga, ya, atau keluar budget, yang mungkin lu cukup fokus di 4 lainnya aja, nggak usah semua juga digarap. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti kan tadi coba sedikit diulangi lah ya. Berarti sebenarnya tadi sebetulnya ada funnel yang perlu dibangun trafficnya itu berarti sebenarnya ada 6 ya. Yang pertama itu yang dine-in di outlet. Yang kedua itu delivery online, mungkin GoFood, GrabFood. Yang ketiga itu takeaway atau drive-thru, berarti orang yang datang ke outlet tapi bawa pulang lah gitu, beli bawa pulang. Yang keempat itu big order atau catering. Yang keempat e-commerce, misalnya dia bangun toko online di Tokopedia atau Shopee atau yang lain-lain. Yang keenam itu reseller atau dropshipper. Oke. Nah, tapi setelah kita tahu ada 6 funnel tadi gitu. Tapi sebenarnya apa sih hal penting yang perlu diperhatikan yang menjadi kunci penting untuk membuat traffic strategi ini berhasil? Nah, oke. Jadi tahu funnelnya sih nggak bukan kemudian rocket science ya maksudnya. Ya itu sih bisa dibaca di mana aja lah. Tapi poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan traffic tersebut. Ya, apa yang harus kita lakukan, program apa yang harus kita jalankan, sehingga traffic akhirnya muncul melalui funnel manapun yang memang menjadi fokus dari lo. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke program apa untuk menciptakan traffic, nah ada beberapa hal, ada 5 hal yang perlu banget diperhatikan sebelum program ini dieksekusi, ya, gitu. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah memahami konsumen, ya. Jadi kita harus paham tuh perilaku konsumen kita, kemudian media consumption-nya itu gimana, kemudian konten yang dia sukai seperti apa, kemudian motivasi membelinya kenapa. Kemudian kenapa dia datang ke kompetitor? Nah ini kita harus pahamin dulu. Ya, tujuannya memahami ini apa? Biar nanti ketika kita menciptakan program, ya strategi yang terkait dengan menciptakan traffic, let's say untuk datang ke outlet kita, itu tidak kemudian menjadi waste money ataupun menjadi tidak efisien. Kenapa? Karena ternyata setelah dieksekusi programnya nggak datang juga tuh trafficnya. Gitu ya, sepi juga tuh outletnya misalnya gitu ya. Nah ini kenapa? Gua udah pasang promosi, gua sudah posting di sosial media kita gitu, udah
apa namanya, gue udah tiap hari juga posting di sosial media kita, tapi kenapa ya trafficnya sepi-sepi aja ya? Nah, ini biasanya yang miss di sini. Ya, di mana harusnya kita mencari dulu insight-nya. Ya, kita mencari dulu data, fakta, informasi, ya, sehingga nanti ketika kita meng-create sebuah program, whatever itu programnya banyak banget ya. Misalnya lu programnya launching menu baru lah, misalnya lu programnya bikin apa namanya penawaran lah, bikin apa, whatever itu terserah programnya. Tapi poinnya adalah program ini lu ciptakan berdasarkan data, fakta, dan informasi yang ada di lapangan enggak? Gitu. Atau lu membuat sebuah program berdasarkan asumsinya lu. Ya. Kalau program dibuat berdasarkan asumsi, ya akhirnya konsumen datang atau tidak ya pakai asumsi juga gitu ya. Seperti itu. Ya, ini udah pakai program ya, apalagi yang nggak ngapa-ngapain ya, gue nggak usah bahas kalau nggak ngapa-ngapain ya, gitu. Jadi ketika program di-create tanpa data, fakta, dan informasi terkait dengan konsumen, ya bisa jadi apa yang lo kerjakan itu tidak efektif. Ya, dengan kata lain, ya brutally fact, mungkin customer bilang, what the hell gitu. Terus kenapa gitu? Ya kenapa gue harus datang gitu? Ya customernya, I don't care with your offering. I don't care about your program, and I don't care about anything yang lo offer, karena that's not me, gitu. Itu lo tuh mau ngomong sama gue atau sama siapa gitu konsumennya? Mungkin ekspresi konsumen tuh begitu. Naon sih eta kalau orang Bandung mah mungkin konsumennya kalau pas lihat naon sih itu tepatnya, nah, misalnya seperti itu. Jadi pahami customer dengan sangat detail. Ya. Artinya bagaimana memahami customer tuh kayak gimana sih? Ya turun lapangan. Tanya customernya, cari tahu, tanya, kenapa lu datang ke sini? Kenapa lu nggak datang lagi ke tempat gue? Ya, kalau sekarang nih momen kayak begini, lu pengennya ada menu apa sih? Gitu. Atau lu kenapa sih lu nggak datang lagi? Gimana cara menemukan konsumennya? Ya kalau lu punya database, atau lo punya sosial media, lo bisa bikin form dari Google, kemudian lo sebarin, ya kemudian lo kasih voucher, dapat nanti lo data. Tapi kalau lo punya data konsumen lo, lebih cool lagi, lo telepon aja pakai sampling. Ya, telepon ke 100 konsumen, berapa sih biaya telepon? Kemudian tanya, halo Mbak, udah berapa lama nih nggak datang ke sini? Iya Mas, udah dari sejak ini. Akhir-akhir ini pergi ke kafe yang lain nggak? Iya sih, saya pergi ke kafe ini. Loh, kenapa belum pergi ke kafe gue? Kenapa ya? Itu yang lo cari, kenapanya itu. Ya, jadi jangan base-nya pakai asumsi lo. Ya, karena belum tentu lo itu adalah satu ya habit atau satu perilaku dengan konsumen lo. Paling gampang begini, misalnya gue punya kafe. Ya, target market gue Gen Z yang umurnya adalah 18 sampai berapa misalnya, 23 ya, 15 sampai 23. Terus gue umur 40 misalnya, ya. Terus gue pakai asumsi gue gitu. Oh, konsumen gue nggak datang nih karena kayaknya sih kita A, B, C, D. Come on man, who are you? Ya. Don't put yourself into the shoes of your customer. Apalagi kalau lu memang sudah beda banget dengan customer lo. Turun, kirim orang, turun ya untuk memahami customer lo. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga pahami tentang kompetitor lo. Ya, bagaimana caranya memahami kompetitor lo? Banyak caranya. Ya, satu, kepoin sosial medianya, ngapain aja ini kompetitor lo. Ya, kedua ya tentu nanya ke konsumen dia. Ya. Nah, lu survei tuh konsumen dia yang dateng rame tempatnya, kemudian lu pura-pura jadi mahasiswa Unpad misalnya atau mahasiswa ITB yang lagi melakukan penelitian, kemudian lu bertanya, kenapa sih kalian datang ke tempat ini? Nah, dapat nanti jawabannya. Ya, itu memahami kompetitor. Yang ketiga adalah pastikan terintegrasi nanti programnya, ya antara marketing dan operasional tentu. Ya. Yang keempat, lakukan eksekusi dengan cepat dan continuity. Ya, yang perlu ini. Ya, ini perlu komitmen besar untuk menjalankan hal-hal seperti ini. Ya,
khususnya dari ownernya ataupun dari manajemennya. Nah, yang kelima adalah people, orang-orang yang di belakangnya yang melakukan eksekusinya. Ya, nah jadi hal-hal ini harus dipahami dulu sebelum bikin-bikin program traffic. Karena bisa jadi nanti program yang dibuat itu tidak efektif. Seperti yang tadi gue bilang, ekstrimnya konsumen bilang, gitu. So what? Gitu. Oh, dalam. Gitu. Lu udah merasa, weh kita udah launching menu baru, misalnya kita udah pasang ini, kita sudah ganti apa, bikin ini dan segala macam. That simple, customer cuma bilang, so what? Ya, yeah. Kenapa? Ya, kenapa gue harus datang? Gitu, nggak ada alasan yang jelas kenapa gue harus datang gitu. Kenapa? Simple, karena lo tidak memahami konsumen lo itu seperti apa. Tidak paham kompetitor lu melakukan apa. Ingat, bisnis itu ada kompetitor, bukan lo doang yang jalanin bisnis. Ya, kalau lu punya coffee shop, bukan lo doang yang punya coffee shop. Yang punya coffee shop banyak gitu. Ya, jadi lu harus paham tentang customer lu. Lagi banyak-banyak naik sepeda misalnya. Ya, lu tanya, penting nggak tempat parkir sepeda? Ya, ternyata buat yang naik sepeda penting buat parkir sepeda. Kemudian mereka butuh apa lagi? Oh, mungkin gue butuhnya telur setengah mateng kali, kacang bubur ijo. Ya, kenapa? Karena biar ada protein dan lain-lain. Nah, lu provide itu programnya untuk datengin traffic, ya sehingga terjadi sales. Itu yang lo campaignin kemudian sesuatu yang mereka butuhkan, bukan yang menurut lo mereka butuhkan. Ya, jangan salah, kita tuh marketing, jadi jangan pakai apa asumsi-asumsi kalau menjalankan sesuatu gitu ya. Nah, kurang lebih gitu ya, beberapa hal yang penting ketika kita mau menciptakan program untuk nge-create traffic. Gitu. Nah, oke. Sekarang setelah kita ngerti nih, hal penting dalam menciptakan traffic, kita masuk lagi ke bahasan selanjutnya, yaitu adalah gimana gitu kan, apa tadi kan disebutin ada yang new traffic, ada existing. Nah, kita ngomongin yang new dulu nih. Kan new traffic itu kan artinya adalah target market yang memang belum pernah datang ke tempat kita. Gitu kan. Nah, gimana nih cara, gimana strategi untuk cara ngedatengin orang yang belum pernah datang untuk datang ke outlet kita dulu? Oke, kalau kita bicara new traffic strategy ya, bagaimana kita mendatangkan orang ya, yang memang belum pernah datang ke outlet kita. Tapi tadi ya, dianalisa dulu ya konsumen kita itu. Bisa jadi semua orang tuh udah datang ke tempat lu. Kecuali ada pergeseran target market tadi yang gue bilang. Ya, jadi balik lagi. Pertama kita pahami benar-benar detail ya, siapa konsumen kita tadi. Ya, sukanya ngapain, kemudian mereka itu ngapain, medianya pakai apa gitu. Jangan-jangan mungkin satu hari lu menemukan lo merasa Instagram itu powerful dulu, ya. Tapi lo pakai asumsi bahwa sampai hari ini Instagram powerful untuk menciptakan traffic, yang which is ternyata, ya TikTok misalnya jauh lebih powerful karena target market lo yang datang ke tempatnya lo itu sekarang sudah pada main TikTok. Ya, mungkin 1,5 tahun lalu target market lo lagi hobi ngebully Bowo, ya. Gitu. Tapi hari ini mereka main TikTok. That's problem. Ya. Jadi kalau berdasarkan data dari TikTok yang tadi sore gua dengar, ya, market mereka itu menghabiskan waktu ya hampir melihat lebih dari 100 gambar. Ya. Gua asumsikan satu video gambar video 30 detik lah misalnya. Dikali aja tuh berapa lama waktu yang dihabiskan ya satu orang itu di TikTok untuk lihat video. Kalau ada 100 video, ya 100 dikali 30 detik rata-rata. Ya berarti 300 detik yang 300 menit. 30 detik dikali 100 video. Ya, berarti let's say 50 lah. Nah, hampir sejam lebih. Hampir 1 jam yang mereka habiskan di TikTok. Artinya, ya, mungkin kita harus mulai mengutilisasi TikTok ya untuk mengenerate new customer ini. Ya, new traffic ini untuk datang ke tempat kita. Ya, nah jadi perhatikan benar-benar karena kuncinya ada di konsumen. Ya,
Kenapa kuncinya ada di konsumen? Karena yang datang ya konsumen, gitu, yang kasih duit. Jadi ya kuncinya mereka, bukan kuncinya lu, gitu ya. Jadi jangan pernah pakai asumsi, ya, berdasarkan kacamata kita. Hati-hati banget, ya. Pahami konsumen dengan betul-betul, ya. Nah, yang kedua, kalau kita sudah paham siapa konsumen kita, ya, kita sudah tahu tuh kompetitor kita ngapain dan segala macam. Bikinlah program untuk mengkonversi orang-orang ini. Iya. Nah, jadi ada dua nih programnya. Program yang pertama adalah building brand-nya. Ya, artinya coba bangun awareness-nya, bangun brand positioning-nya, kemudian bangun perceived quality-nya. Jadi orang itu kalau mau datang, dia butuh kenal dulu. Ya, kalau orang Bandung bilang mana teh saha gitu. Ya, lo tuh siapa? Gitu. Nah, kenalan dulu. Caranya kenalan ya bangun aktivitas branding. Ya, bagaimana cara bangun aktivitas branding? Banyak, ya. Gitu. Cek ada footage YouTube banyak, ya. Bisa pasang iklan, bisa, gitu ya. Kemudian bisa kerjasama kolaborasi, bisa, gitu. Macam-macam lah. Ya. Nah, yang ketiga, setelah kita orang aware, ada nih kafe ini baru ya, gitu-gitu. Bikinlah penawaran, ya, yang mempertajam komunikasi branding kita, penawaran ini ya mempertajam komunikasi branding sehingga mendorong mereka untuk datang. Ya, datang kemana? Tadi tergantung. Ya, di mana funnel sales lo? Kalau datangnya ke outlet, ya ke outlet. Kalau datangnya misalnya ke delivery online, ya delivery online, bikin penawarannya. Kalau datangnya ke e-commerce, ya bikin penawarannya untuk di-create traffic datang ke e-commerce. Kalau penawarannya datang ke reseller dropshipper, ya traffic dibikin penawaran untuk datang ke reseller dan dropshipper. Ya, nah jadi lihat, ya bikin penawaran sehingga kita bisa mengkonversi ya tadi target market kita yang sudah aware dengan brand kita untuk kemudian membeli produk kita melalui berbagai channel tadi, ya berbagai channel jualan kita. Nah itu yang ketiga, ya. Jadi yang pertama tadi pahamin target marketnya lagi, diulang. Kemudian program konversi, program membangun brand awareness-nya dulu. Ya, bikin kenal lagi brand kita. Misalnya dulu kebanyakan main di Facebook, Instagram. Sekarang target market kita kebanyakan di TikTok. Kenalan lagi dong. Ya, kenalin di TikTok nih brand kita. Kemudian bikin penawaran untuk mengkonversi biar mereka datang ke sales channel kita. Nah, keempat kemudian ya bangunlah komunikasi. Penawaran tuh butuh dikomunikasikan gitu loh, bahasa sederhananya. Ya, kalau lo misalnya punya program buy one get one, ya kasih taunya lewat mana? Ada 3 hal, 3 tempat lo bisa kasih tahu. Ya, pertama own media, artinya media yang lo milikin sendiri. Entah itu Instagram, TikTok, WA, kemudian database, whatever itulah. Ya, kemudian paid media. Ya, paid media itu bisa key opinion leader, bisa buzzer, bisa IG ads, bisa TikTok ads, macam-macam lah. Pokoknya bayar lah, ya intinya. Tadi sesuaikan target market lo siapa. Ya. Nah, kemudian yang terakhir free media. Free media itu macam-macam. Bisa lo kenal wartawan, lo undang dia makan, kemudian dia bikin liputan. Atau lo kenal juga buzzer-buzzer di lokal. Guys, gue punya tempat gue punya menu baru nih, yuk pada datang yuk cobain lagi, sehingga mereka akhirnya datang cobain dan kemudian meliput. Nah, jadi ada 3 tipe media itu, ada satu lagi sih, tapi rasanya nggak terlalu perlu dibahas gitu ya. Itu yang keempat, komunikasikan penawaran lo, ya. Nah, yang kelima baru ya siapin budget. Kadang-kadang komunikasi butuh budget gitu. Kalau semuanya no budget, gua nggak tahu sih apakah ada aja sih mungkin yang no budget, tapi ya at the end budget itu, komunikasi itu sebuah komitmen untuk kemudian menjaga sustainability komunikasi, ya. Kita tidak bisa membuat viral brand kita ya di target market kita, bisa, tapi untuk menjaga sustainability ya tetap membutuhkan komitmen budget sehingga bisa dijaga existing dan relevansi brand kita di target market tersebut. Nah, itu yang terkait dengan new traffic ya gitu.
Oke, nah tadi kan kita udah bahas tentang new traffic yang tadi ada 5. Nah kan tipe traffic itu kan ada 2 ya, gitu. Tadi kan new traffic sama yang existing. Nah sekarang kita masuk ke bahasan tentang yang existing, gitu kan. Apa aja sih sebetulnya langkah-langkah sehingga traffic yang existing tadi itu juga bisa ngasih kontribusi besar terhadap sales kita? Ya, kalau kita bicara existing, konsumen yang sudah pernah datang, ya, kemudian kita pengen membuat mereka lagi datang, ya, yang pertama tentu kita harus tahu kenapa mereka itu pernah datang, ya. Ini dulu yang pertama, ya, apa sih motivasi, motif dan lain-lainnya sehingga mereka pernah datang, ya. Syukur-syukur lu tahu punya data, misalnya lu punya aplikasi dia datang berapa kali, atau dia sudah tidak pernah datang lagi dalam 4 bulan ini. Nah, lu harus cari tahu dulu ini, gitu ya. Karena kenapa? Kalau enggak lu bingung, ini kenapa ya orang-orang nggak datang lagi ya, gitu. Ya. Kemudian kita terjebak dan masuk kembali ke dalam asumsi kita, gitu. And this is a very dangerous in business, ya, making your assumption. Ya, apalagi tadi gue bilang, lo bukan target marketnya. Lo jualan ke Gen Z, sementara lo baby boomers, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian setelah kita paham, baru kita create programnya. Ya, create program untuk melakukan, ya, membuat penawaran sehingga mereka mau datang lagi. Ya, makanya sebetulnya database itu penting banget. Ya, teman-teman. Database itu bukan hanya follower Instagram atau TikTok. Itu juga oke. Ya, mungkin itu konsumen kita yang pernah datang. Tapi database yang bentuknya di dalam aplikasi atau dalam POS atau dalam something lah. Nah, itu lebih bagus untuk dikelola sebenarnya. Ya. Nah, itu yang kedua. Ya, jadi apa namanya? Bikinlah program penawaran sehingga mereka akhirnya mau datang lagi ke outlet kita. Ya. Nah, program ini dibuat harus berdasarkan insight, data fakta, ya, informasi yang kita tarik dari mereka juga yang udah pernah datang. Jadi jangan pakai asumsi kita. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, kemudian paham bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Ya. Jadi makanya sebenarnya butuh setiap tempat tuh melakukan survei misalnya ya. Kalau konsumen lu datang, lu tuh butuh tanya sebenarnya, lu tahu dari gue dari mana sih? Gitu. Ya. Jadi nanti lu akan tahu database konsumen lu yang pernah datang, dia tuh tahu dari mana datang ke tempat lu. Ya. Jangan-jangan dia tahu dari sesuatu yang lu tidak expect itu dari situ. Ya. Nah, jadi kita butuh tahu untuk kemudian kita engage kembali dengan media tersebut. Kalau let's say kita tidak punya database-nya. Ya, nah kemudian nomor 4 setelah kita bisa engage ya kita ukur, ya kemudian kita ukur terus berapa persen sih repetitionnya. Lu punya data misalnya 100.000, ya sebulan tuh yang balik berapa persen, gitu, ya capek-capek lo nge-create konsumen baru, padahal kalau lo naikin 1%, 2% database lo yang pernah datang beres urusan lo sebenarnya, ya. Nah, jadi kita membutuhkan ya analisa konsumen, tadi kita ulang ya, kemudian program dan penawaran yang memang spesifik, ya, kemudian engage, selalu engage dengan mereka, jadi jangan ada istilahnya lu butuh baru aja nyari gue gitu kan. Ya selama ini gue ulang tahun lu kemana aja, nah misalnya. Atau selama ini 4 bulan apa namanya kita di rumah aja, lu ngapain sih? Nggak ada ngibur kita kayak apa gitu. Oh itu konsumen tuh. Seperti itu. Ya, nah kemudian selalu ukur. Ya kalau lo udah punya database ataupun ya punya something yang bisa lo ukur secara repetition factor-nya. Seperti itu. Gitu kalau untuk existing traffic. Ya. Yang existing. Oke, nah terus kenapa sebenarnya traffic existing market ini sangat penting bagi setiap bisnis? Ya, simpelnya gini, kalau orang udah pernah datang ke lo, ya, kemungkinan besar dia datang lagi itu kan kalau misalnya service operating lo bagus, kemungkinan besar kan dia datang lagi bisa. Jadi artinya low cost sebetulnya. Ya, apalagi lo punya database-nya, it's a really, really low cost harusnya cara berkomunikasi dengan mereka-nya. Ya,
Intinya istilahnya lu punya aplikasi nih misalnya, konsumen lu yang udah pernah ngisi 300.000 orang. Ya kan lu tidak perlu bayar buzzer atau bayar Instagram Ads untuk menjangkau mereka. Karena lu bisa jangkau dengan aplikasi lu, ya kan? Gitu. Betul. Sehingga penawaran lu itu langsung pup direct ke dia. Seperti itu. Ya kalau lu pasang Instagram Ads misalnya, belum tentu kenanya ke dia. Nah, iya kalau dia lihat iklannya. Gitu kan. Nah, itu yang pertama, low cost. Ya. Kemudian, existing customer ini enak. Kalau repetitionnya jalan, kita bisa hitung lifetime value-nya. Ya. Si Sarita nih setiap bulan belanja di sini 500.000 nih, 3 bulan ini konsisten nih. Artinya gue bisa hitung nih si Sarita ini 1 tahun. Ya, dia bisa kontribusi ke gue 6 juta nih total. Ya, kalau dari 6 juta gue alokasikan misalnya 60.000 atau 50.000 sekedar voucher buat lu, it's fine gitu ya. Gitu untuk me-engage dan meretention lu sebetulnya. Nah, ini makanya butuh CRM itu sebetulnya ya. Dimulai dari punya aplikasi. Jadi teman-teman pikirin lah yang ini ya. Nah, kemudian cost allocation kita juga tadi lebih tajam jadinya. Karena gue udah tahu nih, gue memberi voucher ke orang yang pernah datang. Ya, mana tahu nanti dia datang lagi dan bawa konsumen lain. Gitu ya. Tapi balik lagi tadi, lo harus mencari data, fakta, dan informasi dulu, mencari insight-nya. Apakah mereka itu tetap customer yang return atau konsumen yang sudah gone with the wind gitu. Nah, harus cari tahu dulu, tetap bolak-balik ya. Lu kasih program dia, sementara dia udah males datang ke lu. Nah, lu berarti harus cari tahu dulu kenapa dia males. Mungkin lo harus recover program istilahnya. Ya lo create sesuatu yang bentuknya recover program. Jadi bukan retention program, tapi recover program sehingga mereka ya udah gue balik lagi deh kalau gitu ya. Harapannya seperti itu. Ya. Nah, yang keempat dia juga akan bring new leads. Ya. Nah, asiknya existing yang pernah datang ke kita itu bisa bawa traffic yang baru. Jadi cost. Jadi cost-nya 0 traffic itu ya. Yang tadinya mungkin harus pasang iklan, bikin program, bikin penawaran. Karena ya, orang-orang yang loyal ini datang, ya akhirnya mereka ngebawa traffic yang which is secara cost biaya kita 0. Ya, nah itu seperti itu. Dan terakhir ya, ini akan menjaga sustainability. Ya, artinya orang yang loyal datang ke tempat kita, inilah yang menjaga brand kita, kemudian bisnis kita itu sustain sebetulnya. Jadi penting banget ya. Kalau istilah Mas Koko suka bilang ya, marketing bring customer, ya, operation bring customer back, ya, gitu. Memastikan customer kembali. Nah, jadi penting sekali ketika eksekusi sebuah kegiatan yang mendatangkan traffic, yang meng-create sales pada akhirnya, ya, membutuhkan integrasi kerjasama di setiap divisi, baik itu marketing, operasional, dan lain-lain. Nah, kurang lebih begitu ya. Itu mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab dulu atau apa nih? Gitu. Boleh, saya coba buka pertanyaan dulu ya. Tadi kayaknya udah ada yang tanya, sebentar kita buka dulu. Nih, ada dari Faith Worker. Data konsumen apa sih yang perlu dikumpulkan sebelum kita bikin program untuk traffic? Ya sebenarnya gini, data apa yang penting? Data di mana lu bisa berkomunikasi lagi dengan konsumen lu. Nah itu. Ya. Jadi apakah itu nomor telepon? Yes, kalau misalnya cara berkomunikasi lu dengan konsumen lu adalah melalui telepon. Ya. Apakah datanya itu bentuknya yang download aplikasi? Yes. Kalau ternyata cara berkomunikasi yang paling efektif dengan konsumen lu adalah melalui lu meng-create aplikasi. Sehingga nanti konsumen lu download dan mereka jadi sering order atau dapat kupon voucher atau something dan lain-lain. Seperti itu. Atau datanya bahkan kalau reseller dan dropshipper itu dalam satu grup. Ya, satu grup WA, satu grup Telegram di mana kita akan terus berkomunikasi, memberikan edukasi dan lain-lain kepada konsumen-konsumen kita tersebut, yang which is reseller, dropshipper itu kan konsumen kita juga, ya karena mereka membantu mendatangkan traffic akhirnya membeli produk kita,
Ya. Ya. Nah, jadi tergantung ya, data itu tergantung model bisnis yang lu jalankan seperti apa gitu. Nah, nanti lu create tuh baru datanya. Gitu. Nah, oke. Berarti apa tadi ya tergantung dari data itu ya balik lagi ya gitu, tergantung dari cara berkomunikasinya ya. Yes. Tadi kalau misalnya berkomunikasinya lewat apps, ya berarti harus download apps-nya. Ya. Gitu. Oke. Kita lihat ada lagi yang nanya dari Tincemeirona. Mas Rex, untuk recovery program boleh dicontohkan atau dijabarkan nggak, Mas? Makasih. Nah, kalau recovery program ya, contoh begini. Pertama lu harus mencari dulu data, fakta, dan informasi. Kalau lu punya data aplikasi itu paling enak sebetulnya. Ya, kenapa? Ya. Karena lu bisa lihat track record transaksinya. Ya. Lu cari aja data misalnya, wah ini orang dari bulan apa namanya Februari sampai hari ini nggak pernah datang lagi. Nah kemudian ya siapkan tim ataupun orang tugasin untuk ngambil sampling, ya ngambil sampling, kemudian melakukan phone lah paling gampang. Mungkin kalau dikirim kuesioner gitu-gitu, mungkin mereka juga nggak terlalu ngisi atau belum tentu juga ngisi gitu kan, tapi bisa dicoba ya. Nah, dari phone ini kita tahu nanti apa yang menjadi apa istilahnya barrier point mereka untuk kembali datang. Ya. Dulu mungkin mereka mendapatkan X, yang sekarang mereka merasa X itu sudah tidak worth it atau bahkan tidak ada di tempat lu. Ya. Nah, jadi programnya apa buat mereka recovery? Ya lu bertanya dengan mereka. Wah, Mbak Sarita nih udah lama nih nggak datang nih. Iya nih, saya udah males datang ke sana. Konsumen kan kadang-kadang cuek-cuek aja ya kalau ngomong udah males datang ke situ. Kenapa nih Mbak? Iya, saya terakhir saya datang ke situ misalnya nggak ada wifi-nya tempatnya, lu kan gue biasa kerja datang ke tempat lu. Kemudian terakhir gue mau datang nggak ada wifi ya males lah gue udah nggak, habis itu gue nggak pernah datang lagi ke tempat lu karena the only my point ya pergi ke sebuah kafe adalah cari wifi untuk gawe ya buka-buka laptop dan lain-lain baru ngopi temennya ya kemudian that's a major sesuatu yang sangat penting bagi hidup gua lo nggak provide ya nggak datang lagi gue gitu ya. Nah ini contoh aja, let's say misalnya banyak yang ngomong ini ya berarti program recovery-nya sederhana ya lo adain lagi wifi-nya jangan nggak ada. Kalau enggak mereka nggak akan datang tetap gitu karena apa namanya demand dan ekspektasi mereka itu sebuah layanan standar yang mereka mau. Gua ya kalau lagi mau meeting atau discuss di mana gua butuh internet seenak-enaknya itu tempat kopi nggak ada wifi mungkin gua nggak datang gitu. Yeah. Saat itu gua membutuhkan wifi dan colokan seperti itu. Ya. Nah, tapi misalnya lo telepon lagi, mereka bilang, kok lo sekarang jual harga mahal ya? Nah, lo butuh review lagi nih. Berapa banyak sampling yang lo pakai? Ternyata hampir semua bilang lo mahal. Ya gimana cara recovery-nya? Coba lo duduk lagi, balik ke dalam manajemen. Kenapa nih ya persepsi kita jadi mahal? Ya, apa perlu turunin harga? Atau perlu turunin COGS sehingga turun harga? Atau seperti apa? Jadi program recovery itu kita ciptakan tergantung dengan ya apa yang menjadi data, fakta, dan informasi yang diberikan oleh existing konsumen kita yang sudah tidak pernah datang lagi. Nah, kurang lebih gitu. Oke. Ini ada lagi yang nanya juga, sebenarnya ini berhubungan tapi dari dua orang yang berbeda sih sebetulnya. Jadi saya bacain satu dulu deh. Ya. Channel buat nyari data bisa di mana aja? Channel tadi banyak ya kita bahas ya. Jadi kalau buat cari apa traffic ya untuk channeling tadi mungkin ya. Iya, jadi lo bisa pakai tadi ada own media ya. Ada paid media, ada free media. Nah, lo ulik-ulik dari tiga ini nih. Ya, ulik-ulik dari tiga ini. Kalau own media kira-kira lo bisa maksimal nggak? Oke, own media gue mau pakai Instagram gue sendiri, kemudian gue pengen berkolaborasi dengan si X ini karena si X ini juga punya masa gede dan gue berharap nanti dengan kolaborasi ini tercipta traffic dari dia yang bisa datang misalnya bisa gitu
Ya, atau lo create kompetisi, atau lo create hadiah-hadiah, gimmick, giveaway dan lain-lain, untuk kemudian lo berharap konsumen datang bisa. Intinya ciptakan penawaran, ya. Yang paling penting. Misalnya lo pakai own media lo nggak banyak-banyak amat sih, 10.000, tapi penawaran lo ngeri, men. Misalnya penawaran lo free 100%, oh itu datang trafficnya gitu ya. Nah, mungkin itu strategi lu, nggak apa-apa free. Karena gue dibayarin sama sponsor untuk free. Tapi gue pengen trafficnya muncul dulu, kemudian mereka trial produk gue, trial service gue, dan kemudian mereka puas menjadi existing, dan kemudian berharap mereka bisa loyal. Itu juga strategi, nggak bisa aja. Gitu. Kalau tidak, paid media. Nah, paid media tadi sama. Ya, bisa bayar key opinion leader, buzzer, iklan, dan lain-lain. Kuncinya tetap penawarannya menarik gak? Ya, gitu. Lo bisa pakai Instagram iklan, habisin puluhan juta, nggak ada hasil apa-apa. Kalau nggak ada sesuatu yang kemudian push to action, ya, mendorong konsumen untuk datang. Ya, apa yang mendorong konsumen untuk datang? Ya pasti penawaran. Ya, apa yang lu tawarkan, macam-macam yang lu tawarkan. Ya, lu bisa menawarkan sebuah harga, lu bisa menawarkan produk baru, lu bisa menawarkan sebuah experience baru, lu bisa menawarkan sebuah event baru, macam-macam ya, namanya penawaran poin ya. Mereka mau datang nggak gara-gara penawaran lu itu, seperti itu. Ya. Nah, kurang lebih gitu ya. Gitu. Nah, ini tuh sebenarnya ada juga pertanyaan, sebenarnya lebih cocoknya sih sebenarnya bukan soal traffic, tapi coba saya bacain aja ya. Gimana cara gimana cara baca tipe konsumen? Cara baca tipe konsumen. Kalau gini, secara garis besar tipe konsumen itu ada risetnya, ya. Misalnya konsumen milenial, lu tinggal carilah infografik, ya lu tulis nih, milenial infografik, tuh nanti muncul semua di Google. Atau kemudian lu tulis Gen Z infografik, ya nanti muncul tuh. Nah itu lu bisa baca dari situ. Oh, Gen Z itu perilakunya begini, hobinya begini, medianya ini, dan lain-lain. Nah itu secara garis besar, ya kita paham tentang customer kita seperti apa. Ya, tapi kalau mau lebih dalam lagi, kita melakukan yang namanya research. Ya, research misalnya kita lakukan interview atau lakukan antara kualitatif dan kuantitatif deh. Misalnya kita kumpulin konsumen kompetitor kita 20 orang. Bagaimana caranya kita interview dan mereka mau? Lu ngarang-ngarang, lu bilang dari mahasiswa yang pengen melakukan research dengan habit ngopi. Nah, jadi lu nanti ngobrol sama dia. Ya, deep interview. Ya, nah nanti di situ lu akan mengenali, oh ternyata gini tuh anak-anak ini. Ya, kayak kita kemarin kan, kita istilahnya coba menggali ya Gen Z sekarang, kemudian kenapa mereka pakai TikTok. Nah, kita sendiri jadi bingung kan? Ya, habis kita menggali gitu. Loh, kok begini ya mereka ini ya? Kok cuman 15 juta yang lihat di TikTok gitu. Apaan ini gitu ya? I don't know. And I never know why. Gitu. Ya. Jadi jangan gini deh. Lo jago marketing boleh, jago branding boleh dan segala macam. Tapi lo kalau nggak nguasai data, fakta, dan informasi, nggak ada gunanya. Apalagi terkait dengan konsumen. Ya. Jadi nggak detail dan belum tentu akan efektif ilmu yang lu kuasain itu tanpa data, fakta, dan informasi yang sering gue bilang itulah insight. Ya, nah jadi up to date itu penting gitu ya. Tadi salah satunya memahami konsumen. Ya, nggak ngerti kan lo tiba-tiba di TikTok cuman 15 juta view. Kita di meeting kan saling lihat-lihat. Kenapa nih? Kok bisa? Gak tahu. Nggak ada yang bisa jelasin di meeting itu. Karena umurnya di atas 35 semua. Gitu. Jadi kita harus tanya anak-anak ya, yang umurnya 20-an. Ini kenapa view-nya 15 juta? Nah, mereka yang jelasin. Ini mantep nih. Mereka tuh gini. Oh, gitu. Ada alasan logisnya sebetulnya.
Ya, kalau kita mau menggali data, fakta, dan informasi. Kurang lebih gitu. Oke. Ini pertanyaannya agak banyak sih, nggak apa-apa ya. Ya Kita nggak coba apa-apa, pilih-pilih tapi aja. waktunya kayaknya tinggal 5 menit lagi loh. Ya, tinggal 5 menit ya. Oke, paling satu lagi deh. Aku pilih yang paling ini. Sebentar, coba. Ini sebenarnya nanya tentang promote sih. Jadi dia tanya sebetulnya paid promote versus endorse. Endorse tuh kayak mikro atau makro influencer kayaknya yang dia maksud. Jadi paid promote versus endorse itu mendingan mana sih sebenarnya untuk narik traffic? Tergantung penawaran yang lo buat, konsep program penawaran yang lo buat, gitu. Dan also tergantung dengan produk ya yang lo punya juga, gitu. Kalau produk lo ya aneh banget, misalnya kayak kemarin Magdalena gitu ya, bakso kuburan misalnya, ya itu sih lo sampein lah udah minta endorse saja tuh rame kayaknya di TikTok pasti ya, seperti itu. Karena apaan sih bakso kuburan gitu ya, terus dipotong-potong lagi kuburannya gitu kan serem banget ya. Apa namanya jalan ya. Nah jadi base-nya soal paid dan apa namanya endorse itu yang paling penting mengacu adalah produk konsepnya kita lagi baliknya. Nah, ketika itu sesuatu yang layak kemudian diviralkan, bahkan kontennya kuat, mungkin lo bisa run dulu tanpa paid media, tapi melalui endorse dulu. Lo kirim-kirim ke key opinion leader, ke buzzer, dan lain-lain. Lo run dulu flow-nya yang itu. Jadi lo atur schedule. Lo coba dulu di sana. Oh, ternyata viral dan rame. Lo nggak perlu keluar duit. Tapi ternyata lo tetap butuh nih push lagi dengan paid media. Ya lo push, tergantung budget. Ya, jadi balik lagi sebetulnya satu produknya apakah memang sesuatu konten yang kuat sekali, ya. Yang kedua adalah penawarannya, ya. Apakah produk ini bisa jadi beda dengan penawarannya? Lo produk lo kafe nih, misal coffee shop, ya. Kemudian lo bikin penawaran yang menarik, gitu, ya. Nah, jadi kayak gitu kurang lebih ya. Jadi lo bisa combine, tapi at the end kalau saran gue, kalau misalnya uangnya terbatas, lo coba dulu create sesuatu yang punya konten untuk kemudian dibahas secara gratis oleh banyak content maker ataupun key opinion leader, karena mereka juga kan cari konten gitu loh. Iya, nah jadi perlu dimanfaatin. Nanti nonton YouTube-nya yang Sarita bareng Footnote Story dan lain-lain ya. Nah di YouTube itu ada tuh. Nah itu nonton tuh yang soal influencer itu, gitu. Nah oke, masa kita sesi foto dulu gimana? Boleh. Daripada lewat. Dulu, ya, daripada lewat. Nah, buat teman-teman bisa di screenshot dulu sekarang gitu kan, kita foto bareng dulu, di screenshot, jangan lupa di post di IG stories masing-masing. Waduh, waktunya udah mau habis nih. Oke. Ayo, 1 2 Oke, Mas. Dengan waktu kurang dari 1 menit 40 detik gitu. Bisa nggak? Terakhir banget, ada nggak sih saran-saran buat teman-teman di bisnis kuliner? Ya, poinnya semua yang gue jelasin tadi kalau dicatat bagus banget, kalau enggak diulang lagi. Nah, nanti dari situ kemudian lo break detail-detailnya. Oke, gue coba ini dengan planning yang terencana dan segera lakukan. Udah itu aja sebenarnya. Ya kalau lo mau ngulang, lo ulang sekarang. Kalau lo mau bikin program, lo bikin program sekarang malam ini. Sehingga besok itu lo udah one step ahead from your competitor. Kurang lebih gitu aja sih. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Rex untuk waktunya malam ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa follow Instagramnya Foodies dan juga jangan lupa bisa masuk ke channel Telegramnya Foodies t.me/foodies.id. Oke, sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Semua IG live kita bisa diberikan juga di YouTube channelnya Foodies. Oke, kalau begitu selamat malam dari saya. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Dadah.